Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Sidik Rabani dengan NIM 2310953040 dari kelompok 4 Praktikum Sistem Kendali. Di sini saya akan mendiskusikan tentang responsi modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk soal yang pertama, apa itu blok diagram dan jelaskan bagian-bagian dari blok diagram di bawah ini. Eh, di sini terdapat komponen-komponen yang ada dalam blok diagram. Yang pertama itu VS eh, yang merupakan sinyal masukan atau input yang merupakan nilai awal untuk masukan suatu sistem yang menjadi referensi atau target dari sistem kontrol tersebut. Atau pada contoh ini yang merupakan diagram blok dari rice cooker, PS berfungsi sebagai referensi atau target dari sistem kontrol suhu. Kemudian ada eh, simbol plus dan minus atau summing point. Simbol ini menunjukkan bahwa ada proses perbandingan antara input VS dengan output OS sebagai bagian dari sistem kontrol tertutup. Kemudian ada termostat pusat. Termostat pusat ini berfungsi sebagai sensor dan kontrol awal yang membantu apakah suhu sudah sesuai. Kemudian ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik mengelola distribusi arus listrik dari sumber ke pemanas yang mencakup komponen seperti relay atau saklar. Kemudian ada proses pemanasan. Lanjut yaitu ada proses pemanasan. Proses pemanasan ini adalah proses utama yaitu memanaskan nasi hingga matang pada blok diagram ini. Eh, di sini juga terjadi konversi arus listrik menjadi panas. Kemudian ada pemanas. Pemanas ini nantinya akan diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan perintah dari sistem kontrol suhu. Kemudian ada termostat KSD301 eh, atau termostat cadangan untuk safety yang berfungsi untuk mendeteksi suhu spesifik. Biasanya digunakan untuk mendeteksi overheating atau suhu kritis yang berguna untuk memutuskan arus listrik ke pemanas. Kemudian ada thermofos. Thermofos berupa sekring suhu akan terputus. eh, Aku
Termofos ini berfungsi untuk memutus pemanas jika terjadi suhu ekstrim sebagai bentuk perlindungan. Kemudian ada output sistem, di mana output ini menunjukkan status akhir dari sistem yang berarti nasi tersebut telah matang dan juga menjadi sinyal umpan balik dalam loop kontrol ini. Kemudian untuk soal yang nomor 2, jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup, beserta diagram bloknya. Eh, untuk yang pertama itu sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang bekerja tanpa mempertimbangkan hasil keluaran atau output. Sistem ini tidak memiliki feedback, sehingga tidak dapat mengkoreksi dirinya jika terjadi error atau gangguan. Untuk diagram bloknya seperti ini, inputan berupa RS, kemudian GS berupa sistem, dan CS berupa output. Untuk fungsi alihnya, CS sama dengan GS kali RS. Kemudian sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang mempertimbangkan hasil keluaran untuk mengkoreksi perilaku sistem. Sistem ini memiliki dasar umpan balik yang mengukur keluaran dan mengirimkan keluaran tersebut kembali ke pengendali. Dapat dilihat pada diagram bloknya, RS yang berupa sinyal input, kemudian GS sistem dan HS juga sistem, kemudian output berupa CS, nantinya akan diumpan balikan menuju atau di sini direpresentasikan sebagai BS. Dapat dilihat pada rangkaian membentuk lingkar atau loop. Untuk fungsi alih dari uh, lingkar tertutup ini, CS sama dengan nilai CS sama dengan ES dikali GS. ES dikali GS, di mana ES merupakan RS dikurang BS. Kemudian BS juga merupakan CS dikali HS. Untuk mendapatkan fungsi alihnya, kita substitusikan nilai yang ada, di mana CS sama dengan nilai ES sama dengan RS dikurang BS dikali GS. Kita selesaikan secara matematis, di mana GS dikali RS, GS dikali BS, kemudian GS kali RS untuk BS ini dapat kita substitusikan lagi nilainya, yaitu BS sama dengan CS kali HS. Maka didapati untuk persamaan matematisnya nanti RS GS dikurang BS CS HS. Kemudian kita selesaikan, maka nanti hasilnya akan kita dapati fungsi alihnya, yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan apa itu konstanta pengalih Kp beserta diagram bloknya. Untuk konstanta pengalih Kp adalah konstanta proporsional dalam sistem kendali yang digunakan untuk mengalihkan sinyal kesalahan atau error agar menghasilkan sinyal kendali. Nilai error adalah selisih antara nilai referensi input dengan keluaran outputnya. Kemudian untuk persamaan umum dari konstanta proporsional ini adalah UT sama dengan Kp kali ET, di mana ET merupakan input dan Kp merupakan konstanta proporsionalnya. Kemudian UT merupakan output dari sistem tersebut. Untuk ET sendiri yaitu RT dikurang YT, di mana merupakan error antara output dengan input. Kemudian ada kondisi di mana jika Kp terlalu kecil, maka sistem
Ketika KP terlalu kecil, maka sistem akan lambat merespon. Kemudian, kondisi ketika KP terlalu besar, sistem menjadi tidak stabil. Untuk diagram blok eh, untuk contoh diagram bloknya, untuk diagram blok lingkar terbuka, maka kita dapat membuatnya seperti ini. RS, di mana KP merupakan konstanta proporsionalnya, kemudian dikali GS. Kemudian untuk yang lingkar tertutup juga sama, konstanta pengali dikalikan dengan GS atau sistemnya. Kemudian untuk soal nomor 4, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan secara rinci variasi pengendali proporsional integral atau PI, kemudian proporsional diferensial atau PD, kemudian ada proporsional integral dan diferensial atau PID. Untuk penjelasannya, pengendali PID adalah jenis sistem kendali umpan balik atau feedback yang paling umum dan banyak digunakan. Untuk persamaannya sendiri, yaitu output berupa UT sama dengan KP ET KP dikali ET ditambah KI integral dari 0 sampai T ET DT, kemudian ditambah KD DET per DT, di mana ET merupakan input, kemudian KP konstanta proporsional, KI merupakan konstanta integral, dan KD merupakan konstanta derivatif. Untuk variasi pengendali PID ini, yang pertama itu pengendali PI atau proporsional dan integral, di mana persamaannya dapat ditulis sebagai KP ET ditambah KI integral ET DT. Untuk diagram bloknya dapat kita buat seperti ini, di mana ET merupakan input dan UT merupakan outputnya. Kemudian di sini P atau proporsional yaitu KP ET dan I merupakan integral yaitu KI integral 0 sampai T ET DT. Untuk karakteristik dari pengendali PI ini memiliki aksi koreksi berdasarkan besar kesalahan dan akumulasi kesalahan yang berfungsi menghilangkan steady state error. Kemudian yang kedua ada pengendali PD atau proporsional dan derivatif. Untuk persamaannya dapat kita buat seperti ini, yaitu UT sama dengan KPET ditambah KD DET DT. Untuk diagram bloknya, di mana P merupakan KPET dan D merupakan KD DEDT, dan ET merupakan input, UT merupakan outputnya. Untuk karakteristik dari pengendali PD ini, memberikan respon yang cepat terhadap perubahan error, di mana derivatif membantu mengurangi overshoot dan mempercepat sistem. Kemudian yang terakhir yaitu pengendali PID, proporsional ditambah integral ditambah derivatif. Untuk persamaannya, UT sama dengan KPET ditambah KI integral ET DT ditambah KD DET DT. Di mana karakteristik dari pengendali PID ini merupakan gabungan dari PI dan PD yang di mana untuk mengoreksi error saat ini merupakan eh, KP dan error masa lalu merupakan KI atau konstanta integral dan memprediksi error mendatang yaitu KD atau konstanta derivatif. Untuk diagram bloknya dapat ditulis seperti ini, di mana P sama dengan KPET, kemudian I sama dengan KI integral 0 sampai T ET DT, kemudian untuk D sama dengan KD DET DT, di mana ketiga ini nantinya akan dijumlahkan di summing point.
Untuk soal nomor 5, jelaskan apa-apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2, beserta grafik tanggapan peralihan sistemnya. Untuk parameter apa saja yang mempengaruhi pada tanggapan peralihan sistem orde 2, yang pertama yaitu ada rise time atau TR, di mana rise time ini adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% ke 90% dari nilai akhirnya. Kemudian ada peak time atau TP, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai puncak atau nilai maksimumnya, di mana persamaannya dapat dibuat menjadi TP sama dengan Pi per omega D, atau sama dengan Pi per omega D akar 1 dikurang zeta kuadrat. Kemudian untuk parameter yang ketiga ada maximum overshoot atau MP, di mana maximum overshoot itu adalah seberapa besar keluaran sistem melampaui nilai akhirnya dalam persen. Dapat ditulis persamaan MP sama dengan E dikali min Pi zeta per 1 per akar 1 kurang zeta kuadrat dikali 100%. Kemudian ada yang keempat, settling time atau TS. Adalah waktu yang dibutuhkan output agar masuk dan tetap berada dalam batas toleransi. Kemudian yang kelima ada steady state value atau ISS, di mana steady state value ini adalah nilai akhir yang dicapai sistem setelah waktu tak hingga. Kemudian yang keenam ada time delay atau TD, adalah waktu awal sebelum sistem mulai memberikan respons. Untuk grafik respon sistem orde 2, kira-kira begini untuk grafik responnya. Dapat dilihat TI, TR, TP, dan MP-nya. Kemudian TS. Kemudian untuk soal yang terakhir, untuk soal nomor 6, tuliskan fungsi alih dari diagram blok di bawah ini yang menggunakan NIM. Di sini untuk NIM saya yaitu 23, 10, 95, 30, 40, di mana A merupakan 4 dan B merupakan 0. Untuk langkah awalnya di sini saya menyederhanakan loop yang pertama menjadi yaitu G1 dikali G2 per 1 ditambah G1, G2, G4. Di mana di sini G4 yaitu 1, maka nantinya di persamaan G4 diabaikan. Maka nanti di persamaannya akan menjadi G1 dikali G2. Kemudian G1 dikali G2 akan dikalikan dengan G3. Nah, untuk loop satunya G1, G2 dan loop 2-nya G3 kali G1, G2. Kemudian kita mencari delta J. Mencari delta J yaitu atau mencari forward path-nya. Di sini
Untuk forward path-nya yaitu 1. Ketika dihilangkan tidak membentuk loop. 1 dikurang 0 yaitu 1. Kemudian menghitung delta. Delta sama dengan 1 dikurang L1 tambah L2. Kita substitusikan nilai loop 1 dan loop 2-nya. Itu 1 dikurang min G1, G2, G4. Di mana G4 ini adalah 1. Ditambah min G3, G1, G2. Kemudian kita selesaikan. Maka delta sama dengan 1 ditambah G1, G2, G4 dikurang G3, G1, G2. Kemudian kita hitung fungsi alihnya. Di mana fungsi alihnya itu omega per omega D sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N. Di mana MJ dikali delta J per delta. Maka kita substitusikan itu G3, G1, G2 per 1 tambah G1, G2 dikurang G3, G1, G2. Untuk respon sistemnya sudah kita dapati yaitu G3, G1, G2 per 1 tambah G1, G2 kurang G3, G1, G2. Karena di soal diketahui nilai G1, G2, G3, G4-nya, maka untuk nilainya bisa kita ketahui dengan cara mensubstitusikan, di mana G3 adalah 540, G1 10 per 1, G1 yaitu 10 per S tambah 4. Kemudian G2 1 per 2S dibagi dengan 1 ditambah G1 G2. G1 10 per S tambah 4. G2 1 per 2S dikurang G1 G3 G1 G2. G3 yaitu 540. G1 10 per S tambah 4. G2 1 per 2S. Kemudian kita selesaikan persamaan ini secara matematis. Maka hasilnya itu 5400 per 2S kuadrat ditambah 8S per 1 ditambah 10 per 2S kuadrat ditambah 8S dikurang 540 per 2S kuadrat tambah 8S. Untuk bagian penyebut ini dapat kita samakan penyebutnya juga, yaitu 1 merupakan 2S kuadrat tambah 8S per 2S kuadrat tambah 8S. Maka 540 per 2S kuadrat ditambah 8S dibagi 2S kuadrat ditambah 8S dikurang 530 per 2S kuadrat ditambah 8S. Di sini 2S kuadrat ditambah 8S sama-sama menghilangkan. Maka untuk nilai respon sistemnya yaitu 5400 per 2S kuadrat ditambah 8S dikurang 530. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.